Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Pancasila, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah studi kasus dengan judul Analisis Cyberbullying dan Hoax, studi kasus penyimpangan pemanfaatan iptek. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Dwi Agustiani. Yang kedua ada Muhammad Kemal Pasa Santoso atau saya sendiri. Nomor 3 ada Humaira Mutmainnah. Nomor 4 ada Dwi Haja Hasanah. Nomor 5 ada Nur Rahmi Tahir. Dan nomor 6 ada Andi Alvan Sohopi. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke materi. Di era digital sekarang, perkembangan teknologi memang memudahkan komunikasi dan akses informasi. Tapi di balik itu, muncul juga dampak negatif seperti cyberbullying dan penyebaran hoaks di media sosial. Fenomena ini menjadi masalah serius karena masih banyak yang dengan mudah menyebarkan hinaan, ujaran kebencian, bahkan informasi yang belum tentu benar. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai moral dan juga nilai-nilai Pancasila. Dari situ, ada beberapa hal penting yang perlu dibahas. Pertama, seperti apa bentuk-bentuk cyberbullying dan hoaks yang sering terjadi di media sosial Indonesia. Kedua, apa saja faktor yang menyebabkan praktik ini terus meningkat. Poin ketiga, bagaimana dampaknya, baik bagi individu maupun masyarakat. Keempat, bagaimana fenomena ini jika dilihat dari nilai-nilai Pancasila? Dan terakhir, apa saja solusi serta rekomendasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, semua hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Di bagian ini saya akan menjelaskan tujuan dari analisis yang kami lakukan. Secara umum, analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cyberbullying dan hoax, serta mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, kami mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying dan pola penyebaran hoax yang sering terjadi, khususnya di media sosial. Kami juga menganalisis faktor penyebabnya, baik dari sisi sosial, teknologi, maupun budaya. Selain itu, kami mengevaluasi dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Dan terakhir, kami mengkaji peran nilai-nilai Pancasila serta memberikan rekomendasi solusi yang lebih komprehensif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam alat analisis ini. Cyberbullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang melalui media elektronik seperti media sosial. Sedangkan hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan atau mempengaruhi opini publik. Dalam hal ini, literasi digital menjadi sangat penting karena tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga etika dan tanggung jawab dalam berinternet. Selain itu, nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai landasan moral dalam pemanfaatan teknologi agar penggunaannya tetap bijak dan tidak merugikan orang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai cyberbullying dan hoax. Pertama, mengenai cyberbullying. Nah, cyberbullying sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk di media sosial. Bentuk yang sering kita temui adalah penghinaan melalui komentar, seperti ejekan atau body shaming. Dampaknya bisa sangat besar terhadap psikologis korban. Bentuk lainnya adalah penyebaran foto atau video memalukan tanpa izin, yang biasanya digunakan untuk mempermalukan seseorang dan sangat sulit dihentikan ketika sudah tersebar. Ada juga ancaman atau intimidasi melalui pesan langsung, yang membuat korban merasa takut atau tertekan. Selain itu, terdapat doxing, yaitu pembocoran informasi tanpa izin dengan tujuan menekan atau mengintimidasi. Data menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak dan remaja di Indonesia pernah mengalami cyberbullying, sehingga ini menjadi isu digital yang sangat sulit dan benar-benar harus diperhatikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk hoax. Hoax kesehatan sendiri merupakan salah satu yang paling sering muncul. Misalnya informasi palsu terkait vaksin COVID-19 yang dapat menimbulkan kepanikan. Kemudian, ada hoax politik, yang termasuk marak pada masa pemilu 2024, yang biasanya digunakan untuk memengaruhi opini publik atau menjatuhkan pihak tertentu. Terdapat juga hoax yang berkaitan dengan pemerintah dan isu sara, yang memanfaatkan sensitivitas sosial atau agama untuk memicu konflik. Dan perlu kita ingat, media sosial merupakan jalur penyebaran hoax yang paling cepat, sehingga informasi yang belum terverifikasi sangat mudah viral. Dengan memahami bentuk cyberbullying dan hoax ini, kita dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan lebih selektif dalam menyebarkan informasi.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cyberbullying dan hoax. Pertama, ada faktor anonimitas di media sosial. Karena pengguna bisa menyembunyikan identitas aslinya, banyak orang jadi berani berbuat semena-mena atau menyebar berita bohong tanpa rasa takut, dan dari situ muncullah beberapa masalah utama. Yang pertama, kurangnya literasi digital. Yang kedua, lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Yang ketiga, algoritma platform. Semua faktor ini akhirnya memicu faktor psikologis baik dari sisi pelaku maupun korban yang berujung pada terjadi kasus cyberbullying dan penyebaran hoax. Selanjutnya ada dampak terhadap individu. Nah, kalau dilihat dari data dan fakta yang ada, dampak yang dirasakan oleh individu sangat besar. Berdasarkan diagram di samping, dampak yang paling sering terjadi adalah korban menarik diri dari lingkungan sosial, mencapai 32%. Korban jadi merasa malu, takut, dan merasa terasingkan. Selain itu, depresi dan kecemasan juga sangat tinggi. Angkanya sekitar 28%, diikuti dengan penurunan prestasi belajar sebesar 24% karena korban jadi sulit fokus. Dan yang paling mengkhawatirkan, sekitar 16% merupakan kasus ekstrim, di mana dampaknya bisa sangat parah hingga menyebabkan korban berniat mengakhiri hidup. Jadi bisa kita lihat bahwa dampaknya tidak main-main, mulai dari gangguan mental, sosial, hingga yang membahayakan nyawa. Dampak terhadap masyarakat akibat cyberbullying. Yang pertama, kepanikan sosial akibat hoaks kesehatan. Informasi palsu, terutama tentang kesehatan atau bencana, dapat membuat masyarakat bereaksi berlebihan karena tidak sempat memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Yang kedua, polarisasi politik dan konflik sara. Hoaks sering dimanfaatkan untuk memecah belah kelompok berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, atau pilihan politik sehingga memicu konflik sosial. Yang ketiga, erosi kepercayaan terhadap institusi negara, di mana hoaks lebih cepat dipercaya daripada informasi resmi, sehingga masyarakat menjadi ragu terhadap pemerintah dan lembaga publik. Yang keempat, ancaman terhadap persatuan bangsa. Jika konflik dan ketidakpercayaan terus terjadi, maka rasa persatuan akan melemah dan berpotensi menimbulkan perpecahan nasional. Selanjutnya, analisis berdasarkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hoaks dan cyberbullying mencerminkan perilaku yang tidak jujur dan tidak beretika. Ini bertentangan dengan nilai moral dan keimanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cyberbullying merendahkan martabat manusia dan dapat menyebabkan tekanan psikologis bagi korban. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hoaks berbasis sara mengancam keutuhan bangsa karena memicu perpecahan antar kelompok. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, informasi palsu dapat membuat proses musyawarah dan pengambilan keputusan menjadi tidak objektif dan cenderung salah arah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan akses informasi yang benar dapat menyebabkan sebagian masyarakat dirugikan dan menciptakan ketidakadilan. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi. Yang pertama, pendidikan. Nah, masyarakat diajarkan cara memilah informasi, berpikir kritis, serta berperilaku sopan dan bertanggung jawab di dunia digital. Yang kedua, regulasi. Nah, aturan seperti Undang-Undang ITE perlu diterapkan secara adil untuk memberikan efek jerah tanpa membatasi kebebasan berpendapat. Yang ketiga, kerjasama antar platform digital. Media sosial harus aktif menyaring konten berbahaya dan menyediakan fitur pelaporan agar hoaks cepat ditangani. Yang keempat, peran komunitas. Nah, komunitas harusnya membantu memverifikasi informasi sehingga masyarakat memiliki rujukan yang terpercaya. Dan yang terakhir, internalisasi nilai Pancasila. Nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku di ruang digital agar terciptanya lingkungan yang sehat dan beradab. Nah, langkah konkretnya, yang pertama, kolaborasi semua pihak. Pemerintah, pendidikan, keluarga, dan platform digital harus bekerja sama dalam mengatasi hoaks. Yang kedua itu membangun budaya kritis, yang dimana masyarakat dibiasakan untuk tidak langsung percaya dan menyebarkan informasi tanpa cek faktanya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, verifikasi sumber informasi. Selalu memastikan informasi berasal dari sumber resmi atau terpercaya sebelum dibagikan. Baik semuanya, kita telah sampai di penghujung presentasi kami. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa cyberbullying dan hoax adalah masalah nyata yang dampaknya sangat luas, menyentuh psikologis individu, memecah belah masyarakat, bahkan mengancam persatuan bangsa. Ini bukan masalah sederhana, karena penyebabnya pun sangat kompleks dan berkaitan. Namun satu hal yang pasti, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral kita, termasuk di ruang digital. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.